علمنا معنى العزة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kana man lam yasha lam yakun la haula wala quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah yang mana di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan yang sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Salawat sering salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda kita, tauladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya menjadi umat yang terbaik, umat yang istiqomah, komitmen melaksanakan daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan semoga kelak kita sama-sama bergandengan tangan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin ikhwatul iman yang dirahmati Allah, alhamdulillah yang akan menyampaikan kuliah subuh di pagi ini telah hadir di tengah-tengah kita guru kita, ustaz kita, yaitu Ustaz Ita Rusmana LC. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tukaffaru sayyi'at wa bi fadlihi wa mannihi tatanazzalur rahmatu wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim, imamil muttaqin, sayyidil gurril muhajjalin, nabiyyina wa qudwatina wa uswatina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus Masjid Al-Furqan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kesehatan, keberkahan, kelancaran dalam segala urusan dalam memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berlimpah pahala kebaikan bagi seluruh pengurus dan juga kepada seluruh jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bedanya manusia dengan binatang atau makhluk lain. Manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, ketika manusia diciptakan, Allah kasih beban namanya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian setelah itu, setelah mereka meninggal, kita meninggal sebagai manusia, ada hisab, ada hitung-hitungan. Kemudian ujungnya setelah nanti dihitung, dihisab, ditimbang, dimizan amal-amal kita, maka nyebrang sirat, jembatan, apakah sampai ke surga atau tergelincir hingga masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sementara kalau binatang diciptakan oleh Allah, mereka hanya dibekali nafsu, insting saja. Karena itu mereka tidak ada kewajiban untuk ibadah, karena tidak diberikan akal, tidak diberikan akal untuk memilih mana yang benar, mana yang salah. Mereka hidupnya tinggal memenuhi perut, kemudian di bawah perut kalau manusia syahwat.
Setelah itu nanti ketika mati tidak ada juga hitung-hitungannya, tidak ada hitungan. Ada hadis yang menyatakan nanti kambing dibangkitkan di hari kiamat untuk mengkisos, membalas perbuatan buruk kambing yang lain ketika di dunia. Setelah dibalas kemudian dimatiin kembali jadi tanah. Nah, ikhwatal iman, karena perjalanan hidup kita seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sementara saja. Tetapi orientasi akhirat itu yang menjadi utama. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ada surga, ada neraka. Kita ibadah jamaah sekalian agar nanti di kehidupan akhir kita mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mohon kepada Allah agar mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Dalam kesempatan pagi ini ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, kata Nabi dari sahabat Ubadah, Rasulullah bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Siapa yang mengatakan dan meyakini aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai hamba dan utusannya, wa anna Isa abdullah wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan siapa yang bersaksi kalau Isa adalah hamba Allah juga, kemudian dia kalimat yang Allah taruh di rahim Siti Maryam, wa annal jannata haq, dan siapa yang meyakini surga itu benar, wa annan nara haq, neraka juga benar, adkhalahullah min ayyi abwabil jannati tsamaniyati sya'a. Dasar keyakinan tersebut, Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga yang pintunya ada 8, bisa masuk dari pintu yang mana saja. Jadi mari kita kenali 8 pintu surga itu apa saja dan apa amal yang mengantarkan kepada 8 pintu surga tersebut jamaah sekalian. Pintu yang pertama, pintu surga itu disebut dengan namanya babus sholah, pintu sholat. Pintu yang pertama adalah pintu sholat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis sholat itu adalah cahaya. As-sholatu nurun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahih Muslim. Sholat itu cahaya. Apa maksudnya sholat itu cahaya? Annaha tamna minal ma'asi wa tanha anil fahsya wal munkar. Salat ini mencegah pelakunya berbuat maksiat dan berbuat kemungkaran dan juga berbuat perbuatan yang keji, al-fahsya. Kenapa demikian jamaah sekalian? Wa tuhdi ila shawab kama anna nura yustadha'u bihi. Terus salat ini akan membimbing dia kepada kebenaran sebagaimana cahaya memberikan kepada kita menerangi jalan yang harus ditempuh. Salat cahaya, maksudnya begini, orang kalau nggak salat di dunia ini ibaratnya dia hidup dalam kegelapan. Tadi malam misalkan mati lampu, ya, mati lampu, nggak ada lilin, nggak ada senter, handphone juga mati, gelap gulita. Jalan 2 langkah di depan ada tiang kejedot, jalan 3 langkah mungkin ada turunan terpeleset dan lain sebagainya. Kenapa? Tidak ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya mungkin terpeleset, mungkin terperosok, mungkin nabrak tiang, nabrak tembok dan lain sebagainya, karena nggak ada cahaya.
Ibaratnya jamaah sekalian, kalau nggak sholat, hidupnya itu nggak ada cahaya. Maka bagi dia halal haram kagak peduli. Mau halal, mau haram, bahkan ada ungkapan jangankan nyari yang halal katanya, yang haram aja susah. Nah, ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian. Maka tiba-tiba sekian ribu triliun tuh ya dari Pertamax. Masya Allah. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat bercahaya. Kalau ahli salat nanti di surga dipanggil dari pintu salat. Wadu'ya mim babis salat, dipanggil dari pintu salat. Siapa? Orang ahli salat. Orang yang bukan hanya menggugurkan kewajiban salat, tapi dia menikmati salat. Rindu kalau dengar azan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikaitkan juga dengan sebuah hadis, 7 kelompok manusia yang nanti akan dapat naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali yang Allah berikan. Siapa mereka? Syabun wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Ada orang hatinya itu nyantol terus ke masjid. Ya, nyantol terus ke masjid. Idza kharaja minhu, ketika dia keluar dari masjid, ya, hatinya itu ada di masjid. Ada di masjid apa jamaah sekalian maknanya? Artinya apa? Dia ahli sholat. Bukan hatinya ada di masjid. Enak kalau di masjid tidurnya nyaman. Nah, bukan tidur kalau di masjid, tapi ibadah, sholat, tilawah. Karena itu juga ulama mengatakan di antara ibadah utama Ramadan luzumul masajid. Sering-sering ada di masjid jamaah sekalian. Kudu betah ada di masjid. Ya, alhamdulillah seperti kita hari ini niatkan i'tikaf, insyaallah pahalanya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis mengatakan al masjidu baitu kulli taqiyyin. Karena masjid itu rumah bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau hati nyantel terus di masjid, kalau di masjid itu bawaannya ibadah, amal soleh, baca Quran dan lain sebagainya jamaah sekalian, itu bawaan masjid, bawaan kemuliaan masjid. Tentu ibadah utama di masjid diantaranya adalah sholat. Ketika sholat, ikhwatal iman, orang itu kan munajat sama Allah Subhanahu wa taala. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu tangga seorang mukmin naik ke atas, naik kepada derajat yang tinggi, naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita nikmati salat ini. Karena itu dalam riwayat-riwayat disampaikan, dulu kaum muslimin kalau Ramadan, Masya Allah, mereka itu ada yang menamatkan bacaan Quran dalam sholat. Ya, bacaan Quran dalam sholat ada yang 3 hari sekali. Berarti kalau 3 hari sekali, satu malamnya itu 10 juz dalam 11 rakaat atau dalam 23 rakaat. Sehingga ketika ada imam yang menggantikan imam yang berhalangan ini, yang biasa baca 10 juz semalam, kemudian sakit diganti oleh imam baru. Ini terjadi di kota Baghdad dulu. Kemudian imam baru ini membaca Quran dalam sholat tarawehnya semalam 8 juz. Jadi 4 malam baru tamat. Biasa 3 malam, ini 4 malam baru tamat. Diprotes sama jamaah. Diprotesnya apa jamaah sekalian? Kenapa kelamaan katanya? Biasanya 3 malam sekali tamat, kenapa sekarang jadi 4 malam sekali? Masya Allah, protes yang sangat berkualitas, luar biasa. Karena kesempatan dalam sholat ini ibadah luar biasa sekali. Tapi juga ada syekh dari Arab itu memposting video sholatnya orang Indonesia kalau taraweh. Ada tulisan di situ 30 km per jam. Sholat taraweh 100 km per jam. Ada juga sholat taraweh ya 1 tahun kecepatan cahaya. Ada juga yang begitu, yang ngebut-ngebut itu jamaah sekalian. Nah, di mana kenikmatannya? Nggak akan dinikmati ya, karena bukan rekor mana yang paling cepat. Bayangkan 23 rakaat bisa diselesaikan dalam 11 menit. Subhanallahu akbar.
dolin, ujung-ujung begitu aja jamaah sekalian. Hilang tuh ayat-ayat di tengahnya, masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Entah madhab mana itu. Cuman kalau baca hadis Nabi kayaknya nggak begitu ya. Salat Nabi itu. Bahkan Aisyah bilang Rasul tuh kalau salat malam baik di Ramadan ataupun luar Ramadan tidak lebih dari 11, kata Aisyah, 4 rakaat. Jangan tanya panjang dan bagusnya bacaan Nabi dalam 4 rakaat itu. Masya Allah, saking panjangnya, saking lamanya. Bahkan kan pernah Nabi sholat tahajud ya, 1 rakaatnya itu hampir 5 juz. Baca Al-Baqarah, baca Ali Imran, baca An-Nisa dalam 1 rakaat. Dalam 1 rakaat. Ada sahabat Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud yang bermakmum kepada Nabi ya, dia jaga nggak kuat. Laqad hamamtu bisu'in, dia bilang, saya punya niat buruk. Apa niatnya? Pengen ninggalin Nabi, biarin sholat aja sendiri katanya. Kepanjangan jamaah sekalian. Kita nih kebayang nggak nih 1 rakaat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Masya Allah, luar biasa ya. Itu Nabi yang dosanya sudah diampuni, apalagi kita mestinya lebih hebat daripada itu, lebih panjang daripada itu, dinikmati ketika sholat. Sehingga ada hadis mengatakan Rasulullah kalau sholat ya, saking lamanya berdiri, hatta waromat qadamahu, telapak kakinya sampai bengkak. Masya Allah, saking lamanya berdiri. Orang-orang dulu kalau mau tarawehan itu bekalnya apa? Bukan bawa tumbler, bawa tongkat, karena dirinya ketika baca surat sangat panjang jamaah sekalian. Tapi disitulah kenikmatannya, masya Allah, luar biasa. Jadi ahli sholat dipanggil dari pintu sholat. Pintu yang kedua namanya pintu jihad. Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad, kata Rasulullah. Yang ahli jihad nanti dipanggil oleh Allah di surga dari pintu jihad. Siapa nih yang sedang terjadi? Palestina jamaah, Gaza, tepi barat Suriah, Sudan hari ini yang masih bergejolak. Afgan udah selesai. Amerika 20 tahun jajah Afgan ya. Tahun 2022 mereka angkat kaki, atau 2024 mereka angkat kaki, 2023 ya, angkat kaki dari Afghanistan dengan meninggalkan peralatan militer senilai jamaah sekalian hampir 20 miliar dolar. Sehingga kemarin Trump tuh bilang, kata Trump kepada Afgan, itu balikin katanya tuh tank Amerika, pesawat Amerika dan lain sebagainya. Kata orang Afgan, kalau mau ngambil datang dulu sini, nggak apa-apa katanya. Ayo datang kemari. Ya, jihad luar biasa. Hari ini saudara-saudara kita di Palestina. Update info, tahap pertama gencatan senjata sudah berakhir Sabtu yang lalu. 42 hari udah tukar-tukar tawanan. Kita kan mengikuti beritanya jamaah sekalian, kita lihat dalam berita. Sekarang lagi pembicaraan untuk tahap kedua, untuk 42 hari kemudian. Jadi posisinya sekarang ya, boleh dibilang kalau mau perang lagi bisa. Jadi nggak ada jaminan permanen nih gencatan senjatanya di Gaza itu. Dan Israel belum mau membicarakan gencatan senjata tahap 2 dengan Hamas. Kemudian Israel nutup kembali nih pintu-pintu perbatasan dan melarang bantuan-bantuan masuk kembali ke Gaza. Itu posisinya hari ini jamaah sekalian. Jadi pintu-pintu perbatasan Rafah, Karom Abu Shalim dan lain sebagainya ditutup balik sama Israel, ditutup kembali. Jadi kontainer-kontainer yang membawa bantuan itu tidak boleh masuk hari ini. Posisinya begitu. Nah, mudah-mudahan ada solusi. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa mereka ini. Apa yang dilakukan oleh para mujahidin ya. Bayangkan oleh kita hebatnya mujahidin di Gaza itu jamaah sekalian.
460 hari dibombardir, tapi mereka bisa ngumpetin itu tawanan, ngumpetin tawanannya, nggak bisa dibebaskan oleh Israel. Israel sudah nyerang Gaza dengan bom seberat hampir 1 ton, 900 kg, sampai menyebabkan tanah yang kena bom itu menyebabkan lubang sedalam 30 meter, tapi nggak ketemu tuh. Ketika selesai gencatan senjata masuk, kan keluar tuh mobil-mobil baru, kemudian pakaian baru, diumpetin di mana? Ada kawan di sini orang Palestina bilang, mereka bilang katanya terowongan yang paling dangkalnya itu 50 meter, ada sampai 300 meter. Jadi kalau ada bom cuma 30 meter ya kagak ngefek ya masalah. Luar biasa. Jadi mereka bilang, wah itu saya baca di Al Jazeera, terowongan di bawah kota Gaza itu sejauh 500 km. Kalau dibentangkan masuk sini situ dan lain sebagainya itu 500 km. Dan itu yang tidak bisa dilakukan oleh Israel. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jihad itu ada 2. Jihad harta, jihad jiwa. Ya. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, At-Taubah 41. Berjihadlah dengan harta dan jiwa kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Quran bilang walladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Jangan kira yang berjihad dengan harta kita doang sebagai orang beriman. Kata Al-Quran, orang-orang kafir juga membelanjakan harta mereka, tanda petik bahasanya jihad, dengan harta mereka jauh lebih gede. Berapa kerugian Israel dalam perang ini? 64 miliar dolar. Gaza itu butuh direkonstruksi berapa? 10 miliar dolar. Maaf, Gaza itu butuh 100 miliar dolar. Kerugian Israel lebih dari angka 100 miliar dolar. Lebih gede mereka duitnya keluar. Amerika, bantuan Amerika kepada Israel paling besar itu ketika perang kemarin, jamaah sekalian. Bantuan Amerika, keuangan, persenjataan dan lain sebagainya itu ratusan miliar dolar. Kemudian juga dari Eropa, dari Jerman, dari Inggris dan berbagai negara yang lain. Jadi kemarin itu bukan perang Gaza lawan Israel, Gaza lawan dunia. Perang dunia ketiga dengan model yang baru. Semua dunia bantuin Israel, tetapi saudara-saudara Gaza, saudaranya sekalipun, saudara seiman sekalipun, kagak ada yang bantu Gaza. Ya tetangga dekatnya aja pintu pembatasanya ditutup sama dia. Ya, nggak ada yang bantu jamaah. Tapi Israel ini seluruh dunia bantu dia. Sehingga kemarin tuh ada hashtag. Ya, ada hashtag Israel mencoba membuat isu negatif tentang Hamas. Dia bilang kalau Hamas datang ke rumah kalian, pasti kalian akan di ini, di itu, diculik dan lain sebagainya. Oleh netizen di media sosial dibalikin isu itu. Ya, dibuat pertanyaan. Kalau ngikutin X itu luar biasa. Ya, mereka mengatakan when visit Hamas your home. Kalau Hamas datang ke rumah kalian, kalian mau ngapain? Orang Indonesia posting foto. Kalau Hamas datang ke rumah kami, itu tuh masakan Padang tuh yang piringnya banyak itu. Difoto, diupload ke media. Ntar kalau Hamas datang, kita jamin nih jamu dengan makanan-makanan sebanyak ini. Dibalikin tuh jamaah. Ada juga yang mau posting kalau Hamas datang itu menu Sunda, ada jengkol, ada pete, ada lalapan, ikan asin, ada sambal. Jadi berubah. Itu fenomena dunia. Di Turki, di Inggris, bahkan hari ini negara-negara Eropa itu belum selesai demonya jamaah sekalian. Belum selesai padahal mereka non muslim. Dan efeknya dari jihad
Taufan Al-Aqsa kemarin, ikhwatal iman dirahmati Allah, di Turki dan negara-negara Eropa 600% kenaikan orang yang masuk Islam. Berbondong-bondong orang masuk Islam. Orang Amerika masuk Islam, ditanya kenapa masuk Islam, dia bilang saya kagum dengan kesabaran penduduk Gaza. Siapa yang ngajarin dia katanya? Mereka paham, oh yang ngajarinnya Quran. Mereka diajarin Quran, Quran turun dari Allah Subhanahu wa taala pada syahadat jamaah sekalian. Luar biasa. Jihad. Makanya keberkahannya mudah-mudahan insyaallah juga sampai ke kita. Yang ketiga, pintu surga yang ketiga itu namanya pintu sedekah. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babi shadaqah. Yang ahli sedekah nanti dipanggil dari pintu sedekah. Jamaah sekalian, umat Islam ini umat yang tidak cinta harta. Umat Yahudi bangsa yang cinta harta. Itu kata orang Palestina, tidak ada bangsa di dunia lebih sayang kepada uang kecuali Yahudi. Dan Quran bilang begitu, Al-Baqarah 96. Ya. Mereka itu yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Yahudi itu menginginkan kalau umur mereka dipanjangkan sampai 1000 tahun. Untuk apa umur 1000 tahun? Ingin menikmati terus dunia. Bagi Yahudi nggak peduli halal haram, nggak peduli halal haram. Di antara modus jaringan intelijen Israel yang disebut dengan namanya Shabak, yang disebut dengan Mossad, yang disebut dengan namanya Sinbad, apa dia? Itu ada apa namanya agen-agen perempuan. Ya, dia deketi. Gimana dia supaya dapat informasi? Dia tidur sama orang yang dicari informasi. Bodoh amat, mau halal mau haram mereka lakukan jamaah sekalian. Bunuh orang, bunuh dan seterusnya. Ya. Tapi Muslim tidak begitu. Kita ada akhlak, kita ada etika. Dan Muslim diajari oleh Allah Subhanahu wa taala tidak cinta dunia tapi cinta akhirat. Makanya ada namanya pintu infak. Kemarin ada teman posting, ada di Madinah di Masjid Nabawi, kan biasa kalau Ramadan ada buka bersama jamaah sekalian. Buka bersama, ada orang bagiin paket buka bersama, ada korma, ada air zam-zam, ada roti. Terus dibalikin tuh paketnya. Ketika dibalikin, terselip di situ pecahan uang real 500 real. 1 real 4.000. 500 berarti berapa duit? 2 juta. Pengen kalau ada begitu ya. Mudah-mudahan besok di Al-Furqan ada yang begitu. Dibalikin tuh ya, paket buka bersamanya ada Soekarno-Hatta di situ. 10 lembar. Subhanallah, Muslim tuh begitu. Ada juga yang cerita jamaah sekalian. Ada seorang ustadz, dia bilang dia itikaf di Masjidil Haram. Dia bilang teman itikafnya itu ada Jazair, ada Tunis, ada Mesir, ada orang Saudi. Ada satu kelompok kelihatannya mereka ini para dokter. Ada kelompok kelihatannya mereka ini apa namanya saudagar-saudagar. Ada orang teman itikafnya itu dia biasa-biasa katanya, nggak bawa handphone, nggak bawa apa. Ketika itikaf itu bawa Quran aja, pakaiannya biasa. Tanda petik seperti pengangguran gitu jamaah sekalian. Tapi ketika Idul Fitri tiba jamaah, Idul Fitri tiba-tiba orang datang kepada orang itu tadi itu yang biasa-biasa. Datang tuh orang ratusan datang kepada dia nyalamin. Dan dia sudah nyiapin tuh gepokan uang pecahan 500 real tadi itu. Dibagi satu-satu. Ternyata dia bos besar gitu ya. Masya Allah. Kalau bos besar udah nggak perlu sama handphone. Duitnya udah kebanyakan. Tapi kalau itikaf masih bawa handphone, ngatur usaha, kantor dan lain sebagainya, duitnya masih sedikit. Nah, luar biasa. Muslim tuh begitu. Kan kita kalau di Mekah, di Madinah tuh Masya Allah ya, kalau orang baik tuh luar biasa sekali. Dan ternyata Islam mengajarin itu kan. Walladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin
ambata sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Orang yang berinfak di jalan Allah seperti dia nanam satu biji, kemudian tumbuh pohon, dari satu pohon itu 7 tangkai, dalam satu tangkai ada 100 butir. Satu kebaikan, 1 rupiah dibalas 700 rupiah, 700 kali lipat kebaikan. Itu muslim, ya. Makanya bukan akidah muslim ketika ada yang mengatakan, tolong dong ini, kan kalau minta tolong tuh ada bahasa kalau di kita wani piro. Itu tuh muslim nggak begitu jamaah sekalian. Nolong aja, bantu aja. Tapi kalau masih nanya wani piro dan lain sebagainya, itu akidah materialistis, akidah materi gitu ya. Islam nggak begitu. Maka nanti ada pintu sodako. Kalau melihat dan membaca para sahabat bagaimana mereka bersedekah, jamaah sekalian, luar biasa. Abdurrahman bin Auf misalkan, sekalinya sedekah 156 miliar kalau dirupiahkan, dibagi-bagi kepada veteran perang Badar. Kemudian sedekah 100 ekor kuda, sedekah 400 miliar, beli sebidang tanah, dikapling-kapling, dibagikan kepada istri-istri Rasulullah SAW setelah Rasul wafat. Abdurrahman bin Auf setelah dia sedekah dengan sebanyak itu, nggak dikenal sebagai orang miskin. Ketika dia meninggal, istrinya ada 4, masing-masing istrinya itu dapat harta warisan 1/8 dibagi 4, 1/32. 1/32-nya itu masing-masing masih mendapatkan kisaran ya 200 miliar. Itu 1/32 kekayaannya. Ketika dia wafat dibilang batangan-batangan emas itu masih banyak yang dia tinggalkan, tapi dia beli surga dengan kekayaannya karena dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf. Nah, pintu sedekah ya. Jadi muslim harus kaya, tapi kekayaannya digunakan untuk kebaikan. Ketika ke Mesir, ke Turki, ada orang Mesir di sana, mantan gubernur salah satu provinsi di Mesir, di pemerintahannya Muhammad Mursi. Dia bilang, ketika ditanya, dia bilang, saya di dunia itu cuman punya 2 cita-cita, dia bilang. Pertama, saya ingin banyak duit, dia bilang. Saya ingin jadi orang kaya. Yang kedua, kekayaan itu saya belanjakan untuk nolong agama Allah. Hari ini yang cita-cita kaya banyak, tetapi setelah kaya mau ngapain? Nah, itu yang paling penting jamaah sekalian. Dia bilang, saya ingin banyak uang, dengan uang itu saya ingin nolong agama Allah dengan mendidik generasi. Jadi disekolahkan ke Inggris, sekolahkan ke Amerika, sekolahkan ke Kanada, calon-calon pejuang Islam. Jadi ini apa namanya, pakar dalam teknologi, pakar nuklir, ini pakar IT, ini pakar pesawat terbang, ini pakar ruang angkasa. Dia bayarin sendiri dari duitnya jamaah saya. Supaya kalian ini nolong Allah dengan ilmu yang kalian miliki. Bukan hanya ilmu agama, tapi juga ilmu dunia kuasai, supaya kendalikan dunia, ajak manusia kepada Allah dengan berbagai ilmu yang ada. Di Thailand itu ada universitas Islam namanya Yala University. Yala University ada di Patani, Thailand ya, mayoritas muslim di situ. Jamaah sekalian, itu universitas, itu kampus. Kampus itu dibangun oleh siapa? Dibangun oleh donatur dari Arab Saudi, tukang jualan siwak. Tapi dia nggak bilang-bilang deh. Tapi seluruh keuntungannya kasih sama Syekh namanya Ismail Lutfi, pimpinan Yala University di Thailand. Kemudian dibangun universitas, sekolah luar biasa besar sekali. Dari situlah para dai-dai yang menyebarkan Islam di Thailand. Kami ketemu ketika kuliah di Libya itu, ada dari Thailand ada 5 orang, sampai sekarang juga masih begitu. Di antaranya dari Patani. Dia luar biasa. Nah, infak. Syekh yang tadi dari Mesir itu bilang, saya katanya pernah bisnis di Indonesia karena dia seorang pebisnis.
Cuman catatan saya kalau di Indonesia itu, kata dia, kalian itu kalau ingin untung nggak mau ajak bareng-bareng orang lain. Dia bilang begitu. Kalian tuh kalau bisnis untungnya pengen untuk sendiri doang, nggak ajak-ajak orang lain. Dia invest di sini sekian miliar, dia bilang habis duit saya dibawa kabur sama orang. Jadi kapok lagi dia datang ke sini untuk invest. Dia bilang kita kalau dalam Islam diajarin kalau bisnis itu ya jangan mikir pengen untung sendiri. Temen juga diajak, gimana supaya dia juga untung, saudaranya juga untung, ini juga untung. Untung bareng-bareng, bukan untung sendiri. Nah kalau untung sendiri ini tadi itu Yahudi jamaah sekalian, mikirin diri sendiri. Nah dia ini seorang pebisnis juga, dia bilang begitu. Nah saya bilang betul juga nih, Indonesia ini kadang-kadang begitu juga jamaah sekalian. Nah ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu yang lain namanya pintu Al-Aiman. Pintu surga yang keempat namanya pintu Al-Aiman. Pintu Al-Aiman ini akan dimasuki oleh orang yang tawakal. Amalnya tuh tawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu kelima, pintu surga kelima namanya pintu al-kadziminal ghaid. Orang yang pandai nahan emosi, nahan amarah. Dalam Ali Imran menjelaskan tentang sifat orang bertakwa, wal kadziminal ghaidha wal afina 'anin nas. Siapa orang yang hebat, tanda orang bertakwa, ahli surga, pandai mengendalikan jiwa dan memaafkan kesalahan orang. Begini, ada cerita begini jamaah. Di Ramadan ini ada peristiwa besar, di antaranya adalah penaklukan kota Amuriyah. Di mana kota Amuriyah? Di Turki kalau sekarang. Zaman itu dikuasai oleh non-muslim. Di kota itu ada peristiwa, ada seorang muslimah ketika nawar jualan, mau belanja, nawar nggak dikasih, malah ditempeleng sama yang jual. Yang jual ini non muslim. Kemudian muslimah ini teriak jamaah sekalian, wa mu'tasimah, wahai mu'tasim, tolonglah wahai khalifah mu'tasim. Al-Mu'tasim billah anaknya Harun ar-Rasyid di Baghdad. Siapa Al-Mu'tasim? Khalifatul muslimin Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini jamaah sekalian, mereka berkuasa di dunia ini lebih dari 3 abad, 360 tahun. Pusatnya di Baghdad. Al-Mu'tasim, dia manggil nih ibu-ibu, wa Mu'tasimah, wahai Khalifah Al-Mu'tasim, bantu aku. Dia teriak dari Turki. Kemudian diledek tuh sama yang jual, teriak-teriak yang kencang katanya, supaya kedengaran sama Al-Mu'tasim. Dia pikir Mu'tasim nggak dengar, ya, karena zaman itu kan belum ada rekaman jemaah. Kalau sekarang divideoin tuh, langsung dilempar media sosial, langsung ribut. Sehingga ada istilah di kita, no viral, no justice. Kalau nggak diviralin, nggak ada keadilan gitu. Viral dulu, baru diproses. Subhanallah, qadarullah. Kejadian itu disaksikan oleh seorang muslim yang lain. Dia dengar tuh teriakan itu dan kejadian tersebut. Wa Mu'tasimah, wahai Khalifah Al-Mu'tasim. Si orang itu dengar dan dia berangkat tuh dari Amuriyah menuju Baghdad. Lapor kepada Khalifah Al-Mu'tasim. Masuk, ketemu Khalifah, orang biasa jamaah sekalian. Ada apa kata Khalifah Al-Mu'tasim? Kata yang lapor ini, saya dengar seorang ibu-ibu muslimah di kota Amuriyah ditempeleng oleh pedagang non muslim dan teriak, wa Mu'tasimah. Saya lapor kepada Anda. Dia memanggil nama Anda. Dia memanggil nama engkau wahai Khalifatul Muslimin. Jamaah sekalian, Mu'tasim ini gagah, cerdas, berani, ya. Kemudian dia memandang ke arah Al-Amuriyah. Kemudian terkenal tuh, dia bilang, labbaika ya ukhtah, labbaika ya ukhtah, labbaika ya ukhtah.
wahai ibu, aku dengar panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Kemudian dia menyiapkan pasukan yang sangat banyak. Buntutnya masih ada di Baghdad, palanya udah nyampe ke Amuriah. Dikepung tuh kota Amuriah beberapa hari, jamaah sekalian, karena dulu kan kota tuh main benteng-benteng tuh untuk melindungi kota dari serangan. Dikepung, jatuh juga kota Amuriah. Masuk Al-Mu'tasim, kemudian Mu'tasim bilang, mana si ibu itu? Si ibu dipanggil, yang ditempeleng tadi. Mana yang nempeleng katanya? Dipanggil tuh. Subhanallah, seorang muslimah ditempeleng aja zaman itu, karena Islamnya lagi kuat, ya, nggak macam-macam tuh, nggak dimacam-macamin. Sekarang 65.000 dibantai sama Zionis, 2 miliar umat Islam nggak bergerak, jamaah sekalian. Ya, karena ya sudah dikontrol juga mungkin sama mereka. Kemudian Al-Mu'tasim bilang sama ibu itu, ini orang yang nempeleng kamu, silahkan kamu balas gitu. Kemarin tempeleng lagi. Kata ibu itu, dia bilang, afautu anhu, wahai khalifah, saya maafkan dia. Oh, saya maafkan dia, kata si ibu itu. Kata khalifah, mungkin kalau ibu maafin, ngapain juga saya datang kemari gitu, menaklukkan kota ini. Kenapa kau maafkan? Kata ibu itu, hatta alimal a'da bi annana na'fu hinna naqdir. Dia bilang supaya musuh tuh ngerti, supaya mereka faham kita sebagai umat Islam bisa memaafkan ketika posisi kita sedang kuat. Menunjukkan apa? Menunjukkan kemuliaan. Kita kuat, posisi di atas, bisa memaafkan orang, kan hebat. Orang tuh biasanya memaafkan karena dipaksa. Maafin nggak, karena dia ditodong, dipaksa, ditekan, ya apa boleh buat. Dia bilang kalau nggak dimaafin gue bonyok. Kalau memaafkan ya nama baik diinjak-injak. Dia enggak, kita maafkan ketika kita mampu, supaya musuh tahu kalau kita ini orang hebat. Maka orang hebat adalah orang yang bisa memaafkan ketika dia dalam posisi tinggi, jamaah sekalian. Ikhwatul iman. Nah, sifat maaf ini tentu luar biasa, dan dia akan dipanggil nanti dari pintu surga, namanya wal kadhiminal ghaidh. Yang keenam, pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini Allah siapkan untuk orang yang puasa. Ahlus saum dipanggil dari babur Rayyan. Yang ketujuh, jamaah sekalian, babut taubah, pintu tobat. Ya, pintu tobat. Orang yang berdosa banyak tobat kepada Allah, masuk surga, dipanggil dari pintu tobat. Nabi istighfar tobat 70 kali sehari. Itu Nabi yang nggak ada dosa, apalagi kita, jamaah sekalian. Maka Ibnu Hajar mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan, kalau sudah tidak mau tobat itu udah dosa. Kenapa nggak istighfar? Perasaan nggak ada dosa. Nah itu dosa tuh. Perasaan nggak punya dosa itu sudah dosa. Perasaan nggak punya dosa itu dosa, jamaah sekalian. Padahal kita pasti tidak luput dari salah dan khilaf. Ya, kullukum khatta'un, setiap kalian, kullu bani Adam khata'. Anak Adam itu pembuat kesalahan, baik yang besar ataupun kecil, maka tobat. Terakhir, babuz zikri, pintu zikir ke-8. Pintu zikir, wadhkurullaha dzikran katsira, ingat Allah sebanyak-banyaknya. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, amal Islam ini banyak, syariat Islam ini banyak, ya, amalkan kepadaku satu amal yang bisa aku amalkan dan cukup mewakili amal-amal yang lain. Kata Nabi, ij'al lisanaka rotban bi dzikrillah. Jaga lisanmu agar terus basah dengan ingat kepada Allah, zikir, ya, dengan mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, hamdalah, baca Quran dan lain sebagainya, jamaah sekalian, dan amal-amal yang lain yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
itu 8 pintu surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita. Ya Allah, catat kita sebagai ahlu surga. Kita mudah-mudahan dipanggil dari pintu mana aja, alhamdulillah. Maka setelah terlihat petanya tuh ada 8, kira-kira kita mau ngincer pintu yang mana, kira-kira begitu. Ya syukur-syukur semua pintu welcoming kepada kita, mengucapkan ahlan wa sahlan, welcome my brother, ya kata surga. Mudah-mudahan begitu. Itu Abu Bakar. Rasulullah bilang kepada Abu Bakar, wa arju an takuna minhum, mudah-mudahan engkau wahai Abu Bakar dipanggil oleh 8 pintu surga. Tapi bagi kita nggak ada jaminan. Tapi kita bisa fokus nih, saya ini nih mungkin lebih hebat dari sisi puasa. Ada Mujahid Al-Qassam itu yang syahid. Semenjak perang hari pertama 7 Oktober sampai 460 hari dia syahid. Dia dari hari pertama jihad melawan Israel itu puasa saum. Dia bilang, saya ingin ngadap kepada Allah dalam kondisi puasa. Setiap hari puasa. Ingin syahid dalam kondisi sedang berpuasa. Subhanallah. Bayangkan tuh, amalnya kan numpuk. Amal puasa, amal jihad, ya, jihadnya dengan jiwa. Subhanallah. Karena ada hadis bilang, jangankan jihad langsung, gibarun, debu yang berterbangan di jalan Allah di medan jihad itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, kan? Debunya aja tuh, apalagi aktivitas jihadnya, apalagi ditambah dengan puasa, apalagi ditambah dengan itu, ini dan lain sebagainya. Subhanallah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, luar biasa. Dia ingin ngejar pintu Ar-Rayyan. Mungkin ahli sholat, dia ingin ngejar pintu sholat. Imam Ahmad, jamaah sekalian, ketika sehat, berapa rakaat sehari semalam? 300 rakaat. Ya, sholat sunnahnya itu. Kan ada sholat sunnah mutlak, bebas aja kita, sebanyak-banyaknya. Sholat sunnah mutlak dalam fikih sunnah ya. Ketika dia sudah tua, habis dicambuk dulu kan, ada peristiwa, berapa rakaat yang masih dia kerjakan setelah tua seperti itu? 150 rakaat sehari. Itu Imam Ahmad ingin dipanggil dari pintu sholat. Ibnu Taimiyah itu luar biasa, ahli jihad, ahli ilmu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita Ramadan ini ya membuat fokus, apa nih ibadah unggulan kita, apa unggulan ibadah yang saya ingin fokuskan. Silahkan masing-masing membuat fokus masing-masing. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah kabulkan insyaallah. Yang jelas harus jadi cita-cita, surga adalah tujuan kita. Itu jamaah sekalian. Dunia sementara saja. Jadikan dunia jembatan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan Allah terima ibadah saum kita, mudah-mudahan Allah lancarkan urusan kita, sehatkan badan kita. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan, diberikan kejayaan, diberikan kekuatan menghadapi Zionis Israel lanatullah alaihim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansuril mujahidin fi Gaza wa dhiffatil gharbiyah wa fi Palestin. Allahumma saddid ramyahum wa wahid sufufahum wajma' kalimatahum warfa' rayatahum. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim. Allahumma alayka bis sahayinatil mu'tadin al yahudil ghasibin az zalimin. Allahumma shatil shamlahum wa mazik jam'ahum wa dammir diyarahum. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.